Majapahit. Majapahit adalah kerajaan yang sangat besar yang wilayahnya terbentang di ujung barat Cakrawala, Nusantara sampai dengan ujung timur, bahkan sampai ke Semenanjung Malaya, Filipina, dan benua Australia. Di akhir abad ke-15, kerajaan terbesar di Nusantara tersebut runtuh oleh gejolak yang menenggelamkan kebesaran Wilwatikta. Banyak pihak yang mempercayai bahwa ini terjadi karena perbuatan anak durhaka, yakni Raden Patah atau Sultan Patah, penguasa kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak Bintoro. Akan tetapi, benarkah Majapahit runtuh karena serangan Demak? Ya, Raden Patah pada saat itu dianggap anak durhaka yang tak tahu balas budi. Sudah diberi kekuasaan, malah menikam ayahandanya sendiri dari belakang. Ia menyerang dan menghancurkan kerajaan Majapahit. Cerita ini sebenarnya tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah yang akurat. Hal ini hanya tercatat dalam naskah Darmo Gandul dengan tema Sabdo Palon, yang mana naskah Darmo Gandul dipercaya oleh sebagian besar sejarawan sebagai kitab pesanan Belanda. Dikisahkan pula Raden Patah dengan kerajaan barunya yakni Demak menyerang Majapahit yang notabene dipimpin oleh kayan ayah kandungnya sendiri, Prabu Brawijaya. Pada dasarnya belum ada bukti konkret tentang kebenaran penyerangan Raden Patah atas kerajaan Majapahit. Dalam catatan yang ditulis oleh Darmo Gandul, Raden Patah menyerang Majapahit dan mengakibatkan runtuhnya Majapahit pada tahun 1478. Padahal, sebagaimana disebutkan oleh kitab Pararaton, pada tahun tersebut, yakni 1478, kerajaan Majapahit justru diserang oleh Samarawijaya dan 3 saudaranya, yakni Wijaya Karana, Wijaya Kusuma, dan Rana Wijaya. Mereka menganggap raja yang berkuasa di Majapahit pada saat itu, yakni Dyah Suraprabawa, tidak berhak atas tahta Wilwatikta. Dyah Suraprabawa merupakan adik bungsu raja sebelumnya, yaitu Raja Sawardana. Saat Raja Sawardana, ayah keempat bersaudara tersebut wafat, digantikan oleh adiknya Giri Sawardana. Nah, setelah wafatnya Giri Sawardana inilah Dyah Suraprabawa sebagai adik bungsunya tampil menjadi raja pengganti. Hal ini rupanya menimbulkan ketidakpuasan putra-putra Raja Sawardana yang merasa lebih berhak atas tahta Majapahit. Pemberontakan Samarawijaya atas Majapahit pada tahun 1478 tersebut mengakibatkan tewasnya Raja Majapahit Dyah Suraprabawa dan Samarawijaya itu sendiri. Dalam kitab Pararaton kemudian disebutkan Kapernah Paman Bre Prabu Sang Muktaring Kedaton Isaka 1400, atau paman mereka sang raja mangkat di istana tahun 1478. Namun demikian, kemenangan telak juga dipegang oleh pasukan Samarawijaya dan bersaudaranya. Hal ini bisa dibaca dalam Prasasti Peta yang menuliskan ungkapkan Kadik Wijayaniro sang mungguing jinggan do ayun-ayunan yudo lawaning Majapahit. Kemenangan sang mungguing jinggan yang naik jatuh berperang melawan Majapahit. Inilah akhir keruntuhan kerajaan Majapahit yang sebenarnya. Para putra Raja Sawardana kemudian membentuk kerajaan baru di Daha, yakni Kerajaan Keling. Dan bahwa pada tahun 1478 memang terjadi penyerbuan terhadap Majapahit, seperti yang tertulis dalam Prasasti Duku dan Jiu 1 yang berangka tahun Saka 1408 atau 1408 Masehi, bahwa telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Sri Batara Girindrawardana Dyah Rana Wijaya, seorang raja yang berdiam di Jinggan yang mengaku keturunan Jaya Katwang yang telah menghancurkan Majapahit.
bahkan memindahkan ibu kotanya ke Keling hingga dikenal dengan sebutan Batara Keling. Adapun B.J. Oskrik, indolog, etnolog, dan juga sejarawan Belanda mengemukakan Majapahit runtuh pada tahun 1468 Masehi ketika diserang oleh Batara Ring Dahanapura dengan bantuan raja-raja daerah pesisir. Batara Ring Dahanapura yang dimaksud tak lain adalah Batara Iklin atau Dyah Wijaya Karanagirinawardhana yang meninggal pada tahun 1396 Saka atau 1474 Masehi. Pada waktu itu, Raja Majapahit adalah Singhawickramawardhana. Kemudian sejarawan Belanda N.C. Krom berpendapat Majapahit masih berdiri sampai tahun 1521. Bahkan berdasarkan temuan prasasti tembaga dari daerah Malang, yakni Prasasti Pabanalon, berangkat tahun 1463 Saka atau 1541 Masehi, Krom berpendapat Majapahit masih ada pada tahun 1541 Masehi. Lebih jauh, Krom tidak setuju apabila keruntuhan Majapahit karena serangan koalisi daerah Islam pesisir yang dipimpin oleh Kasultanan Demak. Menurutnya, Majapahit hancur akibat serangan kerajaan Hindu yang lainnya dari Kadiri, yakni dinasti Girindrawardhana. Dinasti ini kemudian meneruskan pemerintahan Majapahit sampai beberapa tahun lamanya. Pada saat yang sama, juga telah berdiri kerajaan Demak yang bercorak Islam sebagai kerajaan pertama di Jawa atau kerajaan Islam pertama di Jawa. Hubungan kerajaan Demak dan kerajaan Keling memanas ketika kerajaan yang dipimpin putra Raja Sawardhana ini bersekutu dengan orang asing, yakni Portugis. Karena persekutuan tersebut, kerajaan Demak yang sudah dipimpin oleh Sultan Trenggono menyerbu kerajaan Keling dan berakhirlah kerajaan Keling. Kerajaan Keling ini banyak disebut sebagai Majapahit Ridaha. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Muhammad Yamin, sejarawan kenamaan Indonesia, yang mengemukakan pendapatnya soal masalah akhir kisah dan perjalanan kebesaran kerajaan Majapahit. Menurut Muhammad Yamin, Majapahit runtuh antara tahun 1522 dan 1528, yaitu sekitar 1525. Pendapatnya berdasarkan keterangan penjelajah Italia Antoni Pigafetta yang menyebut adanya Majapahit atau Magepahir sesuai dengan tulisan Antoni Pigafetta pada tahun 1522. Selain itu, pendapat Muhammad Yamin juga didasarkan pada keterangan João de Barros, sejarawan dari Portugis. De Barros menyebutkan bahwa pada tahun 1528 Panarukan mengirim duta ke Portugis di Malaka. Dengan adanya perjanjian antara Panarukan dan Portugis pada tahun 1528, Muhammad Yamin menafsirkan bahwa pusat politik kerajaan Majapahit sudah tidak ada lagi, alias kerajaan Majapahit sudah musnah. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah wacana peralihan antara kerajaan Majapahit menuju kerajaan Demak selalu dihubung-hubungkan dengan perang antar agama, yakni agama Hindu-Buddha yang dianut Majapahit dan agama Islam yang dianut Kasultanan Demak beserta wilayah-wilayah di pesisir utara. Faktor utama keruntuhan kerajaan Majapahit tidak berkaitan sama sekali dengan penyerangan kerajaan Demak dengan alasan keagamaan. Tapi keruntuhan Majapahit lebih banyak disebabkan konflik internal berkepanjangan karena tidak adanya mekanisme baku dalam suksesi kerajaan di internal Majapahit sendiri. Ya, inilah sekelumit kisah misteri yang berada di balik cerita keruntuhan kerajaan terbesar di Nusantara, Majapahit. Bagaimana pendapat Anda? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar agar kita lebih bisa banyak berdiskusi tentang sejarah Nusantara. Salam budaya.